Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sahira Iska, saya dari kelas 2A. Di sini saya akan melakukan konfigurasi dengan menggunakan aplikasi SMP Cache untuk memenuhi UAS Praktikum Organisasi dan Arsitektur Komputer dengan menggunakan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menguji pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran cache, dan yang kedua itu pengaruh replacement polish. Prosedur untuk ukuran blok bisa dilihat di sini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan langsung melakukan konfigurasinya. Semua yang sudah kita set ini kita bisa oke kan. Selanjutnya untuk konfigurasi main memorinya. Nah, untuk words by blocknya inilah yang kita akan ubah nanti dengan cache size-nya. Yang pertama tadi ada 8 dengan block size-nya 32 bits. Main memory size-nya kita akan setel 2 MB. Secara terus menerus kita akan menggunakan 2 MB. Oke, setelah kita setting seperti ini kita bisa oke kan saja. Nah, untuk cache-nya kita akan setting cache size-nya 4 KB. Mapping-nya itu kita bisa pilih fully asosiatif. Dan replacement polish-nya sudah LRU. Setelah kita setting seperti ini lalu kita oke kan. Di sini kita akan menggunakan trace NASA 7. Kita lihat di sini. Pertama kita bisa pilih traces, lalu PRG, lalu kita bisa pilih NASA 7 di sini. Lalu oke kan. Bisa cek di sini di cache. Nah, teman-teman setelah mau pilih teks ataupun grafik, tapi di sini saya pilih teks. Lalu kita oke kan. Step by stepnya kita bisa pilih menjadi complete. Setelah kita pilih complete, lalu execute. Nah, inilah hasilnya. Untuk blok 8 dan cache size-nya 4 KB. Lanjut untuk tes berikutnya. Kita bisa ubah di sini. Tapi masih menggunakan word by blocknya masih 8. Kita okekan saja. Ini kita menggunakan 8 KB. Oke kan? Lalu kita cek lagi. Sama saja seperti yang tadi. Lalu execute. Lalu inilah hasilnya. Ada peningkatan di sini di bagian rate-nya. Hal itulah yang akan kita ubah secara terus menerus. Sampai ini 8, 16, 32. Setelah 32, baru ini saya ubah menjadi 16. Lakukan konfigurasi seperti yang tadi menggunakan blok 8. Yang pertama kita menggunakan 4 KB di sini. Ini sudah kita ganti ya menjadi 16. Dan block size-nya 64 bytes. Lalu ininya dia rubah selalu 2 MB. Oke kan? Lalu ini sudah 4 KB. Lalu oke kan? Kita cek lagi. Karena kita masih menggunakan trace yang sama yaitu NASA 7, kita tidak perlu setting di sini lagi. Langsung okekan saja. Step by stepnya seperti tadi, ganti menjadi complete, lalu execute. Nah, untuk itu tadi, pilih yes, lalu oke. Inilah hasil dari bloknya itu 16, lalu cache size-nya 4. Lalu kita bisa setting lagi. Kita akan tetap menggunakan by bloknya itu 16, tapi cache size-nya coba kita ubah menjadi 8. Nah, ini sudah benar settingannya, lalu kita okekan. Inilah hasilnya. Ada perbedaan seperti yang tadi ya. Hal itu akan kita lakukan secara terus menerus sampai word by blocknya itu 1024. Ini tergolong ya. Sampai 1024 dan ini cache size-nya sampai 32 KB. Ini kita okekan juga. Lalu kita tes seperti tadi. Trace file-nya kita tidak ubah ya karena kita menggunakan NASA 7. Nah, inilah hasil dari word by block 1024 dengan cache size-nya 32. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 2, yaitu pengaruh replacement polish. Tapi sebelum saya masuk ke sini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu pertanyaan yang ada di tugas. Nah, pertanyaannya yang nomor 1 itu adalah apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok untuk berbagai ukuran cache? Dan jelaskan kenapa. Jawaban yang saya dapat dari berbagai sumber, yaitu saya rangkum. Miss rate dan block size dalam percobaan ini meningkat seiring bertambahnya ukuran blok untuk ukuran cache yang berbeda. Hal ini karena ukuran blok yang lebih besar meningkatkan jumlah data yang dapat disimpan dalam cache. Namun meningkatnya kemungkinan bahwa data yang kita perlukan tidak ada dalam cache yang berdampak negatif terhadap kinerja. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke soal nomor 2 yang menjelaskan mengenai pengaruh replacement polish. Nah, yang akan kita ubah-ubah di sini adalah ini ya. Replacement polish-nya kita bisa uji dari random LRU, LFU, dan FIFO. Dengan trace file-nya itu bisa dilihat IRNASA 7, SWN, dan MDLJD. Untuk mempersingkat
mempersingkat waktu, saya hanya akan melakukan konfigurasi dengan menggunakan AC7 saja. Saya akan melakukan konfigurasi sesuai yang diinginkan soal. Prosesor SMP-nya itu 1, misi random, ini sudah benar. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasinya. Bloknya 16. Block inline memorinya itu 256 KB. Selanjutnya block in cache-nya itu 128 dengan cache-nya itu 4 KB. Setelah itu mappingnya, kita ini kan fully asosiatif, jadi kita ganti set asosiatif dengan cache-nya itu 16. Nah, yang pertama yang akan kita cobakan itu adalah random dulu. Benar, kita bisa oke kan, lalu oke kan. Trace filenya tetap kita menggunakan AC7 tadi, udah. Cache-nya inilah hasil dari global hit and miss testnya. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan replacement polish LRU. Hit missnya ini lagi hasilnya. Selanjutnya kita akan menggunakan replacement polish sang FIFO. Hit missnya ini hasilnya. Apabila kita menggunakan trace file, misalnya kita menggunakan IR, bisa saja dengan menggunakan cache-nya itu random. Sama seperti tadi, hanya saja yang mau saya ujikan di sini adalah trace IR. Nah, nanti yang berubah itu hanya bagian sini saja. Kita menggunakan random, LRU, FIFO ataupun LFU. Sekarang menggunakan IR ataupun AC7. Kalau tadi sesuai soal, itu menggunakan IR, AC7, SWN, dan satu lagi MDLJD. Di sini saya mau coba IR. Inilah hasil dari replacement polish menggunakan random, ya, menggunakan random dengan trace file-nya itu IR. Random ya. Lalu untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjawab salah satu pertanyaan. Untuk soal nomor 2, yaitu tentang replacement polish. Itu pertanyaannya berbunyi, apakah yang dimaksud dengan replacement polish dan bagaimanakah kegunaannya? Jawabannya adalah replacement polish adalah strategi yang menentukan blok mana yang harus diganti ketika cache sudah penuh. Kebijakan ini mempengaruhi miss rate atau frekuensi lambat akses memori utama. Nah, jenis-jenis replacement polish tadi yang seperti kita lihat ada random, LRU, LFU, dan FIFO. Nah, baiklah, setelah kita melakukan segala konfigurasi tadi, dapat kita simpulkan untuk hasil perbandingan dari pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran case size, yaitu apabila ukuran case size-nya kecil, dampak untuk ukuran bloknya itu, ukuran blok yang lebih besar biasanya mengurangi tingkat kesalahan karena peningkatan lokalitas spasial. Namun jika ukuran blok terlalu besar, kontaminasi akan terjadi sehingga meningkatkan tingkat penghapusan dan meningkatkan tingkat positif palsu. Ukuran cache yang lebih besar, dampak ukurannya yaitu cache yang lebih besar sudah dapat menyimpan lebih banyak data, sehingga cache yang lebih besar mengurangi manfaat dari ukuran blok yang lebih besar. Ukuran blok yang sangat besar dapat meningkatkan tingkat kesalahan akibat kontaminasi. Nah, selanjutnya itu hasil perbandingan dari replacement polish. Yang pertama tadi kita menggunakan LRU, biasanya memberikan performa terbaik dengan miss rate terendah, sedangkan LFU sedikit kurang efisien dibandingkan LRU, tetapi masih lebih baik daripada random dan FIFO. Selanjutnya itu FIFO lebih mudah diimplementasikan tetapi memiliki performa yang lebih buruk daripada LRU dan LFU. Random cenderung lebih memiliki performa yang tidak stabil dan miss rate tertinggi karena tidak mempertimbangkan pola akses sama sekali. Baiklah, sekian dari video saya. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.